Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah kama amarana ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama selepas memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, teriring salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, hingga seluruh umatnya yang kita, saya yakin semua berharap kita termasuk umatnya Rasulullah yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ibu yang saya hormati, saya diamanahi untuk mengisi waktu mulia ini. Disiapkan proyektor, tapi kebetulan karena saya belum menyiapkan, tidak apa-apa Bu ya, nanti kita diskusi, kita saling berbagi ilmu, saling berbagi pengetahuan. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis. Nah, nanti kita coba kembangkan dari hadis ini. Hadisnya sahih. Rasul bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, kata Rasul, as-sihhatu wal farag. Kata Rasul, ibu-ibu, ni'matani, ada dua nikmat, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirum minan nas, yang dengan dua nikmat ini banyak sekali manusia yang tertipu. Banyak manusia yang tertipu. Yaitu apa kata Rasul? As-sihhatu, yaitu nikmat sehat, wal faragu, nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang. Nah, dua nikmat ini yang kita coba telaah Bu ya. Tapi izinkan saya membahas nikmat yang kedua dulu. Nikmat waktu luang. Ada cerita gini Bu, dan ini cerita sahih, bukan dongeng. Dikisahkan oleh almarhum ulama besar dari Syria, Syekh Hisam Al-Burhani. Beliau mengatakan, dulu beliau ini sudah meninggal tahun berapa ya meninggalnya, 84 kalau nggak salah. Tapi ada rekamannya gitu ya, rekaman videonya. Beliau mengatakan, dulu di Syria itu ada seorang yang kerjanya disebut al-hafar. Hafar teh kalau bahasa kitanya tukang gali kubur lah ibu-ibu ya, tukang gali kubur. Tukang gali kubur ini ya, dia jasanya itu diminta orang untuk menggali kubur, terus menurunkan jenazah ke liang lahatnya. Nah, katanya suatu hari datanglah seorang ibu-ibu
seorang ibu meminta jasa penggali kubur ini untuk menggalikan lubang kuburan buat anaknya. Nah, setelah digali, datanglah itu jenazah. Kata si penggali kubur ini, datanglah itu jenazah, tapi si pengiringnya tidak banyak. Pengiringnya sedikit, tidak ngantai gitu Bu ya, tidak ku ambulan, ayat ambulan mungkin ya. Jadi pengiringnya sedikit. Nah, ketika ini jenazah mau dimasukkan, diterima oleh si penggali kubur ini di bawah. Ketika disimpan ini jenazah di liang lahat, dalam pandangan si tukang gali kubur ini, itu kuburan Bu berubah menjadi taman surga. Itu kuburan langsung berubah jadi taman surga. Dia pingsan dan dia melihat ada dua orang gagah dengan berkuda membawa anak ini, membawa laki-laki ini. Masya Allah, liang kubur yang sempit langsung berubah jadi taman surga. Si orang ini pingsan, kemudian disadarkan oleh temannya, ditanya, kenapa kamu sudah? Aku melihat bahwa kuburan ini menjadi taman surga dan aku melihat malaikat membawa jenazah orang ini. Kata temannya, itu mah ngalantur meureun, halusinasi lah ya, kata orang sekarang mah. Aya wae maneh mah, nah mungkin gitulah ya. Jadi lagi tugas tiba-tiba pingsan. Ala kulli hal, ibu-ibu, beberapa bulan kemudian ternyata datang lagi ibu yang tadi, minta lagi tolong dibikinkan lubang kuburan, kurang lebih lah seperti itu ya. Datang lagi jenazah, sama si ibu tadi yang mengantarnya, dan tidak diiringi juga oleh banyak pelayat ya, tidak disebutkan. Dan ketika kembali mau dimasukkan ini jenazah ke liang lahatnya, berubah lagi menjadi taman surga lagi. Cuman bedanya sekarang dia tidak pingsan. Yang pertama pingsan, yang kedua mantep. Sama kejadiannya dengan yang pertama, ada dua orang malaikat berkuda membawa ruhnya, mungkinnya ruhnya si jenazah ini. Dia setelah beres melakukan tugasnya, dia mengejar ibu-ibu tadi. Si orang penggali kubur ini mengejar ibu-ibu tadi. Wah ibu ini siapa dan dari mana? Terus siapa itu yang dimakamkan teh? Ibu ini menjawab, saya ini ibunya jenazah itu. Dan saya ini sebelumnya beberapa bulan yang lalu juga adiknya meninggal. Kemudian si bapak ini, ibu ini bertanya, terus apa kepentingan bapak menanyakan itu kepada saya? Ketahuilah Bu, saya melihat begitu ditaruh itu jenazah di liang lahat, itu kuburan menjadi taman surga, luas indah. Apa sih amalan anak ibu ini? Apa amalan anak ibu ini sehingga Allah memperlakukan dia seperti itu, baik yang pertama maupun yang kedua? Kata sang ibu menjawab, ketahuilah wahai Tuan, anak saya yang pertama yang meninggal dulu pertama beberapa bulan yang lalu, dia adalah wa kana talaba ilmin, dia itu penuntut ilmu. Ya mudah-mudahan ibu-ibu di sini disebut penuntut ilmu Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa kana talaba ilmin. Terus yang kedua bukan tukang santri, bukan santri, bukan penuntut ilmu. Kakaknya itu dia tukang kayu, tetapi segala hartanya apa yang dia nafkahkan dia bantu untuk membiayai nuntut ilmu adiknya, katanya. Jadi ibu-ibu ternyata yang menuntut ilmu dan yang membiayai menuntut ilmu, dua-duanya diperlakukan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara kita untuk mengisi waktu luang Bu, dengan tolabul ilmi. Jadi antaranya mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah kita dicatat oleh Allah sebagai para penuntut ilmu yang mudah-mudahan tidak hanya di akhirat, tidak hanya di dunia, tapi di akhirat pun kita mendapatkan kemuliaan atas apa yang kita kerjakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ini menjadi spirit buat kita ibu-ibu.
Kita punya program, alhamdulillah saya dengar dari Pak RW tiap minggu kan ya, rutin ini ya, muter terus gitu ya. Itu harus dijaga Bu, harus terus. Sebulan sekali ya, sebulan sekali bagus Bu. Bisa lebih rutin lagi, punya program mingguan, alhamdulillah. Nah seperti gitu. Nah mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang mengisi waktu luang kita, karena kata Nabi, banyak orang yang punya waktu luang tapi dia tidak isi dengan hal-hal yang baik, maka itulah yang disebut orang tertipu. Kata ulama, kadang orang itu katanya ada sehat tapi sibuk, kapeng atau kadang luang waktu tapi sakit gitu ya. Tapi tidak jarang dua-duanya, ya sehat ya waktu luang tapi malas-malesan. Itulah yang orang-orang tertipu kata Rasul. Tetapi siapa yang tidak tertipu adalah orang yang mengisi kesehatannya, dia lakukan dengan hal-hal yang baik, kemudian dia mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang baik. Apa itu hal-hal yang baik? Katanya ulama menerangkan, karena nikmat ini sangat besar, nikmat dua ini Bapak Ibu, jadi makanya seorang mukmin katanya wajib, wal wajibu 'alal mu'mini ayya'tani hadhil ni'matil 'azimati. Wajib bagi setiap mukmin untuk menjaga dua nikmat ini, nikmat sehat sama waktu luang. Bagaimana cara menjaganya? Ya, tentu untuk kesehatan kita menggunakan waktu sehat kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengerjakan segala yang wajib, apalagi kalau bisa yang sunnah. Karena boleh jadi Bu, ketika sakit yang biasanya bisa ke masjid, yang biasanya bisa ngaji, jadi tidak bisa ngaji. Yang biasanya dia bisa bekerja, mendidik anaknya, menjaga suaminya, ketika sakit boleh jadi kebalik, malah dia diurus oleh suaminya, malah dia bisa tidak mengurus anaknya. Makanya wajib katanya seorang mukmin untuk menjaga nikmat sehat ini, Bagaimana Bu cara menjaganya? Bagaimana cara menjaganya? Tentu ibu-ibu tahu manusia yang paling sehat menurut WHO siapa Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan beliau sakitnya itu seumur hidup 3 kali katanya. Seumur hidup 3 kali katanya ya. 3 kalinya itu ya, pertama pasti yang terakhir ketika beliau mau wafat, kedua katanya ketika beliau dicoba dengan sihir masalahnya, terus yang ketiga ketika menerima wahyu yang pertama, kalau nggak salah itu. Selain itu nggak ada. Nah kembali lagi, bagaimana bisa kita menjaga nikmat sehat ini? Ibu-ibu ini mungkin perlu diketahui. Pada umumnya kita bisa sehat selagi kita terhindar dari sakit. Nah, penyakit ini sejatinya banyak Bu. Penyakit ini banyak. Tapi dari yang banyak ini, kalau boleh saya coba simpulkan, kalau boleh saya coba titik beratkan, ada 2 jenis penyakit besar yang hendaknya menjadi perhatian ibu-ibu. Nah, karena kalau menurut penelitian, saya penelitian kasar aja, ibu-ibu ini lebih perhatian terhadap kesehatan ketimbang laki-laki. Rata-rata Bu. Jadi kalau saya lihat yang berobat ke rumah sakit, itu pasti perempuan lebih banyak. Meskipun kadang sakitnya biasa-biasa. Jadi kalau kita lihat
yang menggunakan BPJS misalkan, itu proporsi perempuan pasti lebih tinggi, pasti lebih tinggi. Kalau laki-laki jarang. Tapi laki-laki begitu datang repot biasanya. Nah, makanya perlu perhatian dari ibu-ibu untuk menjaga suaminya nih. Karena rata-rata suami itu lebih apa ya mungkin ya? Lebih abai mungkin ya, lebih abai. Jadi kembali lagi ibu-ibu. Ada dua jenis penyakit besar yang perlu jadi perhatian ibu-ibu sekalian. Jadi penyakit itu banyak ya, ada penyakit infeksi, ada penyakit kulit, segala rupa lah ya. Tapi ada dua penyakit besar. Pertama, penyakit kardiovaskuler namanya Bu ya, kardiovaskuler. Yang kedua, penyakit metabolik, tanpa kita mengabaikan penyakit yang lain, tapi dua penyakit ini perlu menjadi perhatian besar. Nah, apa ini kardiovaskuler, apa metabolik teh gitu ya. Nah, ibu-ibu, namanya penyakit kardiovaskuler ini adalah penyakit yang melibatkan atau adanya kelainan di pembuluh darah dan jantung. Jadi yang termasuk ke dalam penyakit kardiovaskulernya diantaranya yang paling kita sering dengar penyakit jantung tentunya ya. Apalagi Bu? Hipertensi, betul, darah tinggi ya. Kemudian apalagi? Kolesterol, betul. Apalagi? Terus jadi dokter ya masih kan artinya. Nah udah Bu, kalau diabetes nanti yang kedua, yang metabolik, stroke, betul, stroke. Apalagi Bu? Asam urat membenten Bu namanya. Asam manis komode atau betendenya. Vertigo tiasa kardiovaskuler ya. Tapi kembali lagi, kardiovaskuler ini rata-rata penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi. Harawasan teu aya penyakit kulit anu langsung maot teu aya Bu. Misalkan aya panu maot teu aya, Tapi rata-rata kunaon sih anu pupus jantung, kunaon stroke, kunaon jantung di ginjal, itu berasal semua dari kardiovaskuler. Nah, gimana cara kita orang awam mengetahui bahwa kita sakit kardiovaskuler atau tidak? Tentu yang paling penting, yang paling gampang Bu, adalah rutin kita mengecek standar atau taraf kesehatan kita seperti apa. Apanya yang harus dicek Dok? Misalkan apakah semua dicek? Ya kalau bisa lebih bagus. Jadi ada yang namanya medical check up misalkan, atau pemeriksaan kesehatan. Berapa lama sih Bapak Ibu atau Ibu-ibu kita sama keluarga sebaiknya mengecek kesehatan kita? Nah, seminggu sekali atau bobol seminggu sekali mah gitunya, sebulan atau kumaha gitu ya. Meskipun sekarang aya punten BPJS, medical check up mah teu dijamin. BPJS hanya untuk yang sakit. Nah, tetapi kata Rasul tadi kan sebetulnya, kata ulama, wajib kita menjaga kesehatan karena ini nikmat besar. Ilmuwan menerangkan bahwa sebaiknya medical check up itu minimal Bu, paling tidak setahun sekali, lebih bagus 6 bulan sekali. Apa yang dicek nih Bu? Ditulis Bu ya, dicek pertama darah rutin aja, urin rutin ya, urin rutin. Kemudian apalagi? Cek yang utama tadi tensi Bu ya, tekanan darah. Nah, tekanan darahnya sebetulnya tidak harus 1 tahun. Tekanan darah relatif biayanya tidak terlalu mahal, apalagi kalau ibu-ibu punya alatnya silahkan cek. Cuman jangan langsung percaya Bu ya atas pengukuran kita,
Karena boleh jadi, dok saya dicek 200, pas masuk ke IGD cuma 120 gitu ya. Ternyata pas dicek di yang pertama mungkinnya 7.000 sarang suamina, jadi ada naik gitu ya, atau nabi kumaha. Jadi ada pengukuran. Tapi untuk awam itu boleh dicek dulu. Jadi minimal Bu, cek tensi kita harus bisa. Nah, dari tensi ini nanti bisa kemana-mana, bisa kemana-mana. Kembali lagi tadi, jadi medical check up itu usia berapa yang harus di medical check up? Ari murang kali SD mah terkedah Bu, anak SD mah 50 tahun, 60 nyatek untuk itu oge gitu ya. Biasana sok di medical check up teh yuswa 40 tahun kaluhur biasana. Tapi saurna mah ti usia 18 tahun ge tiasa. Jadi batas anak sareng dewasa teh Bu 18 tahun. Jadi upami aya murang kali salirana ageng, badannya besar, tapi usianya 17 tahun lebih, itu kita kategorikan anak-anak. Kita kategorikan anak-anak. Jadi yang mulai disebut dewasa itu 18 tahun ke atas. Nah, dari 18 tahun ke atas ini dianjurkan untuk medical check up minimal setahun sekali. Minimal setahun sekali. Dok, atau medical check up kadang saya biaya. Ibu minimal tadi tensi. Untuk mengecek kardiovaskuler minimal tensi sama tekanan denyut nadi. Denyut nadi sama tensi. Minimal itu Bu. Untuk mengetahui status awal kardiovaskuler kita, tekanan darah sama denyut nadi. Jadi kalau ibu nanti biasa berobat ke jantung, misalnya kontrol Bu, udah dicek teh 2 biasanya, tekanan darah serang detak jantung. Nah minimal ibu-ibu tahu sekarang tekanan darah normal berapa Bu? 100? Ya pokoknya di bawah 140 Bu ya, di bawah 140 terus kalau tinggi sahur nanti. Jadi di bawah 140 dan bawahnya 90. Di bawah 140 per 90, di bawah itu. Yang bagus itu 120 per 80, yang bagus itu. Kemudian kalau detak jantung yang normal berapa Bu? Baina sitin wa mi'ah. Jadi detak jantung itu yang paling baik antara 60 sampai 100 kali per menit. Nah, jadi pami ibu-ibu nuju nyantai, dicek we tekanan detak jantung nak. Detak jantung kirang langkung ieu jempol punya di dia we tempel. Nah, badai detak jantung ibu mangga caroge ibu mangga sami di dia punya tong di mana-mana deui nya di dia. Nah, aya Bu tos kadetek. Nah, dietang samenit sabaraha. Samenit sabaraha. Sok ayeuna coba dietang punya. Etangnya cekap 10 detik aya berapa dikali genep. Coba sok etang masing-masing punya. Mulai ayeuna ku abi 1 2 3 mangga. Cekap Bu. Sok. Aya nu di bawah, aya nu di atas 100 aya teh ya? Daya. Nah, aya nu di bawah 60 aya teh ya? Jadi upami misalkan etang-etanganna tadi ibu tinu 10 detik teh aya 15 berarti 90. Upami aya 10 berarti 60. Tah upami dalam 10 detik kurang dari 10 ngacung Bu, aya teh. Nu kurang dari 10 aya teh. Tapi mungkin aya loh, mungkin aya teh. Anu detak jantungna tadi di bawah 60 kali per menit atau 10 detik kirang dari 10 kali. Aya teh tadi. 15 nya, 15 aya. Atau anu lebih dari 20 aya teh ya. Mun 20 kecepatan. Nah, jadi upami di bawah 100 kali per menit itu bagus, di atas 60 kali per menit bagus. Tapi kadang ada yang detak jantungnya lambat Bu. Misalkan tadi cuman 9 Bu,
9 detak dalam 10 detik. 9 detak dalam 10 detik. Berarti satu menit seberapa, Bu? 9 kali 6 54 berarti. Apakah itu normal, Dok? Gitu. Tinggal heula orangna. Biasanya orang-orang tertentu seperti atlet, kemudian TNI, kemudian orang yang sering senam, itu kadang lebih lambat, Bu. Tapi dengan detak lambat ke jantungnya kiat gitu. Jantungnya kiat. Tapi kalau misalkan detak jantungnya 40 50 bari ngagoler eta mah panyawat. Eta mah panyawat. Jadi pami ibu-ibu ayeuna 54 kali per menit sampai ngaos berarti sae. Biasanya sok rutin treadmill atau rutin olahraga itu seperti itu. Jadi atlet itu rata-rata detak jantungnya di bawah normal, Tapi pami urang rata-rata antara 60 sampai 100. Tahu pami detak jantung urang ibu-ibu misalkan bapak-bapak di atas 100, Bu. Eta kedah dicek. Ya, kedah dicek. Jadi minimal tadi 2 yang harus kita ketahui, tekanan darah sama detak jantung. Ya upami aya naon kontrol diparios ka medis gitu ya. Itu penyakit pertama, Bu, penyakit kardiovaskuler. Nah, insya Allah kalau misalkan status kardiovaskuler kita bagus, mudah-mudahan mengurangi resiko jantung, mengurangi resiko stroke, mengurangi resiko ginjal segala rupa, Bu ya. Tapi kalau misalkan sagawaya, maka resiko terkena jantungnya tinggi, resiko terkena stroke-nya besar. Makanya kita sebagai orang awam, apalagi ibu yang sangat berperan penting terhadap kesehatan para suaminya, dicek, Bu. Kadang sok bandel memang suami teh, kadang sok bandelnya. Tapi abi mah dokter, Bu, jadi terang gitu nya. Kadang gitu sok sagawaya gitu. Aya kamari ge sapatos kamari pasien. Tensina sabaraha, Bu? 220. Tos nyeri mastaka. Obat mah aya tapi teu dileueut. Digeleneng ku istrina teh nya wayahna sok kedah rutin ayeuna. Kadang ka dokter mah sok nurut kitu nya, ka ibu-ibu kitu nya. Jangan sampai urang naudzubillah mengalami tadi stroke, gangguan pembuluh darah tiasa sumbatan atau napi pecah. Karena seperti anu pernah ku simkuring disampaikan di DOG, stroke itu si pasiennya susah payah, keluarga lagi susah payah, susah dan menyusahkan. Itu stroke seperti itu, susah dan menyusahkan. Upami nu jantung mah biasanya susah nanti upami meninggal tos beres, tapi orangnya alim, jantungnya kita alim sami. Nah nih upami stroke rata-rata susah dan menyusahkan, tuntungnya sami gina repot kene gitu ya. Nah mudah-mudahan kita bisa menjaga tadi minimal, Bu ya, minimal kalau bisa check up setahun sekali bagus, lebih bagus tiap 6 bulan bagus gitu ya. Nah, untuk jaga-jaga untuk orang awam, cek tensi sama cek nadi. Tadi penyakit yang kedua apa, Bu? Setelah kardiovaskuler, penyakit metabolik. Tah ieu nu diabetes teh ya. Diabetes teh ya. Diabetes diantawisna kencing manis lah eta bahasa orang nama, Bu ya, kencing manis. Janten paling gampang dicek gula darahna. Cek gula darahna. Tah barang siapa seorang mukmin yang sudah divonis beliau misalkan ada diabetes, maka sudah selayaknya dia mengikuti pengobatan yang dianjurkan. Karena apa? Karena dengan pengobatan yang dianjurkan, diabetes teh, Bu, yang paling ditakutkan adalah komplikasinya. Kemana-mana, Bu. Upami urang ameng kemana-mana mah teu naon, upami komplikasi kemana-mana repot. Tapi orang upami komplikasi kemana-mana repot. Tiasa kanu soca, kanu jantung, kana stroke, kanu ginjal, kemana-mana. Simkuring gaduh pasien, Bu, tos pupus ayeuna, tos pupus. Begitu ketahuan gula, anjeunna langsung minum obat gula.
memang kumaha dok pamit di landongan, antara di landongan atau diobati dengan tidak diobati. Kalau kedokteran Bu, selalu pertimbangan teh benefit and risk, nah, untung dan rugi. Nah, bukankah upama minum obat kena ke ginjal? Betul. Bukankah kalau minum obat nanti bakal rusak ini? Betul. Tapi kalau tidak minum obat, maka kerusakan ginjalnya lebih cepat. Kalau tidak minum obat tensi, resiko jantungnya lebih cepat. Itulah yang jadi pertimbangan kedokteran. Setiap obat itu pasti ada untung ruginya. Kalau bahasa kitanya ada pisau bermata dua gitu ya. Ada baiknya, ada buruknya. Tapi medis itu biasanya mana yang lebih banyak baiknya itu yang diambil. Ibu terang narkoba Bu. Narkoba itu bagi kedokteran mah biasa. Karena dia atau mereka tahu cara menggunakannya. Obat tidur itu sering Bu kedokteran mah tinggal kasih. Tapi kalau dipakai orang awam bahaya. Bahaya. Dok abdi hoyong 5 langsung 5 gitu hiji gitu. Kadang gitu Bu. Banyak yang jadi masalah itu karena penyalahgunaan. Tapi kalau penepat gunaan mah nggak masalah oleh dokter itu. Jadi semua kalau ada ilmunya tentu bakal bermanfaat. Tapi kalau salah ilmunya berbahaya. Kembali lagi Bu. Jadi kalau masalah tadi begitu sudah didiagnosa kencing manis, wayahna berobat. Karena takutna kalau kita tidak mengobatina bisa dianggap tidak mensyukuri nikmatna. Tidak mensyukuri nikmatna. Diberobat. 2 penyakit yang memang butuh kesabaran tinggi. Diabetes, hipertensi. Itu butuh kesabaran, kesabaran pisan. Nah, kalau 2 ini bisa dijaga Bu, diabetes, hipertensi bisa dijaga, harapannya semoga, nauzubillah, mudah-mudahan kita bisa menjaga kita dan keluarga kita dari penyakit-penyakit yang saya bilang serem lah Bu ya. Kalau udah kencing manis kesananya ke ginjal, ke stroke, bukan apalagi kelainan kulit mah sudah biasa itu mah, beser wae sudah biasa itu mah. Tapi pamitos mulai mata teka tinggal, jantung kena, sesak oge, repot. Tapi tidak jarang orang-orang sepuh yang masih sehat-sehat. Dan kita harus simkuring pernah ikut baksos di daerah Banten, dulu ada longsor kalau nggak salah. Kebetulan ikut pengajian malam-malamna gitu ya, ikut pengajian malam-malamna. Di tengah pengajian Bu, assalamualaikum, datang bapak-bapak. Sahabat itu, Allah inohongna merenya sahabat itu. Yuswana mungkin 80 tahunan Bu. Pokoknya di atas 70 tahun, 80 tahun. Assalamualaikum, suarana tarik. Ceramah lagi anjeuna lebih tarik dibanding Nabi Suantana Bu. Masya Allah sekali teh. Keesokan harina beliau minta diperiksa. Dok, cing periksa eyang lah, mbah periksa. Ku abi dangukeun jantungna Bu. Siga budak ngora jantungna. Masya Allah. Jadi pas ditaruh soalnya anjeuna biasa badminton, biasa jalan kaki, sepuh kapungkur, tukang ngaos teh. Jadi hafal hadis gitunya, ngaos kitab tesna. Sora anjeuna tah si ustad ieu mas, bapana jago baca kitab, si eta mah teuing cenah. Soe ka kitu nya. Jadi sepuh kapungkur kitu Bu. Jalan kaki ka mana. Jadi jantungna ku abi didangukeun sugan aya bocor teu aya Bu. Bersih we gitu. Ngan panyawatan naon? Tuur abi mah dok cenah. Ai tuur mah da kumaha hanya sesat tuh. Kedah gentos ka Jatayu da sesat lain motornya. Eyang mah ieu dok tuur cenah nya. Bah teu kumaha deui ya. Tapi eta ku suantena. Suantena lantang, hafalanna kuat, jantungna hebat. Eta aya Bu anu kitu oke. Jangan sepertos anu kadang jalmina orang kota Bu. Orang kota kantos iya mah yuswana 80 tahunan tos repot dipi orang puasa ada ibu tos 80 tahun gitunya atuh dongkap ke rumah sakit tos repot pisan daya nu lebet tuangan padahal di kota mungkin budaya orang dulu dengan orang kota tuh benten
Orang dulu itu nya gitu jalan ngaos ka mana gitu nya, mudah-mudahan ibu sehat-sehat sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi itu ibu-ibu ya, nu paling gampang untuk ngecek tadi tiasa medical check up minimal setahun sekali, upami teu tiasa minimal tiasa ngecek tensi sareng nadi, tambihan deui sareng gula darahna. Upami gula darah awon konsultasi Bu. Nah, mudah-mudahan ibu sadayana mah tiasa berobat ngangge jaminan kesehatan nasional itu tiasa dijamin Bu. Bayangkeun upami teu aya bantuan di pemerintah eta Bu, maka kesehatan masyarakat tiasa terganggu. Sim kuring gaduh raka ipar ya, raka oke. Janten anjeuna tiba-tiba mungkin teu kacek gaduh gula. Padahal mungkin tiba-tiba ngan nembe kacek we. Teu lami ginjalna kena Bu. Ginjalna kena. Oh itu kan udah ditakutkeun dari gula teh diantawisna ginjal. Pun lanceuk nanya kasim kundan tiasa cager teu nya sesat. Ginjal itu idealna ditransplantasi digentos ginjalna. Tapi di urang mah teu acan umum mengganti ginjal karena orang taya jual beli ginjal kan tekenging ya. Tiasa transplantasi teh ti nu saudara biasanya ti saudara. Janten pamitos ginjalna reksak otomatis kan ginjal teh alat pencuci darah Bu. Upami mesin cuci reksak nyanu di luar mesinna di anggena dicuci darah di luar dilebetkeun. Dan itu Bu butuh kesabarannya luar biasa. Banyak orang yang stres. Tapi masya Allah kakak saya ini Bu, masya Allah ibu-ibu ya istrinya kakak saya ini orangnya sabar Bu, soleh. Dan ternyata sampai sekarang beliau udah belasan tahun cuci darah. Kehidupannya masih sehat, masih produktif, dan dia bisa memberi spirit buat yang lainnya. Tapi tidak sedikit Bu, tidak sedikit punten kadang ada ustadz, ada kiai mungkin ya, yang ketika divonis ini down, dia tidak mau cuci darah, akhirnya wafat, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama tentu hidupnya kiai itu lebih baik sebetulnya ketimbang meninggalnya ya. Terlepas dari takdir Bu ya, terlepas dari takdir. Karena hidupnya seorang itu diharapkan ada kemanfaatan buat orang lain, apalagi guru-guru, apalagi ustaz-ustaz gitu ya. Ya kadang susah gitu, kadang susah. Tapi ini bisa jadi contoh ketika kakak saya ini bisa tetap bermanfaat buat minimal buat teman-temannya yang cuci darah gitu ya, dan bisa contoh buat yang lainnya. Dan ini bukti salah satu contoh kesabaran Bu. Contoh kesabaran. Makanya orang sabar ini innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya hanyalah disempurnakan pahala-pahala oleh Allah itu bagi orang yang sabar itu tanpa hisab. Jadi katanya soal sabar ini Bu, nggak apa-apa rada panjang kan sabar Bu ya. Kadang menjaga kesehatan itu butuh sabar, butuh sabar. Kata Syekh Imam Ali Zainal Abidin, beliau menukil riwayat katanya nanti di akhirat, nanti di yaumil kiamat akan diseru aina sobirun, mana orang-orang yang sabar. Ngaradeg Bu orang nu sabar teh. Kemudian katanya silakanlah kalian pergi masuk ke dalam surga tanpa melalui hisab, tanpa melalui hisab. Bayangkan, mudah-mudahan ibu termasuk orang-orang sabar. Amin ya rabbal alamin. Tapi syaratnya berat Bu ternyata. Pas ngadeg teh ditaros ku malaikat, siapa kalian? Ya kami orang-orang sabar. Sabar siga kumaha cing hayang nyaho gitu nya. Kata orang-orang ini, kami ini sabar dalam taat kepada Allah
dan kami sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah sampai kami meninggal dunia. Oh, ya itu mah jelas atunya gitunya. Sabar dalam taat kepada Allah dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah sampai dia meninggal dunia, maka wajar bagi mereka innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa hisab saudate. Nah, ada yang bilang tanpa hisab tidak terhitung besarnya, ada yang bilang tadi tanpa melalui proses hisab di yaumil kiamah. Mudah-mudahan kembali lagi Bapak Ibu, ibu-ibu, bahwa kita diamanahi, diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita isilah waktu luang kita dengan diantaranya thalabul ilmi. Kita mempunyai program-program kebaikan. Malah ulama menganjurkan ketika waktu luang kita banyak, isilah dengan zikir. Isilah dengan zikir. Kata Rasul, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, gitu kan, wa ahabu ila rahman, yaitu ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Maha Sayang, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Perbanyak itu, Bu. Tong seueuran muka Instagram nukar itu entong, Bu. Mau TikTok itu entong lah nya. Tapi dah sok kacanakeun ayeuna mah, Bu, gitu. Nya gitu nya. Sim kuring ge sami, Bu, gitu. Kadang sok muka YouTube teh pleng gitu nya, muka eta. Mudah-mudahan orang tiasa saling mengingatkan, mengingatkan. Lamun urang muka nu kituna seueuran, maka kedah digantian ku ngaos Quran ge sami, Bu. Kalau Habib Noval gitu, kalau kita menghabiskan waktu untuk kesia-siaan 2 jam, maka harus digantian minimal 2 jam atau lebih untuk kebaikan. Ya, maca Quran mungkin jadi 2 juz gitu kan, ya langsung gitu kan, dipunahan paripaosna minimal kita bisa menghapus atau mengisi atau mengganti keburukan kita dengan kebaikan. Syukur-syukur kita bisa menjaga dari keburukan agar kita tidak melakukannya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ibu-ibu, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelirunya dari kekeliruan simkurim mohon ampun, mohon maaf pada ibu sekalian. Barangkali ada pertanyaan atau mau saya tanya ya? Oh, mangga, silakan. Mangga, kita memberi kesempatan untuk 3 orang yang bertanya dulu. Mangga, Bu, siapa? Oh. Mangga, silakan. Mangga, Rimin. Ya. Almarhum Bapak Abdi emang pas nanggung ternyata panyukan pas tiang mustaqbilna dina tuan teh api sambang kita tuan teh tersenang anu asin asal itu tidak dan si api tuan tehnya apa tapi masuk nah biasa kita akan api kumaha di teh kan misalnya saya sekarang saya mengenal itu salah satu pastor saya tapi tiba-tiba gitu. Ya. Dijagi gitu punya. Ya. Alhamdulillah. Dijawab langsung, Bu. Enggak dijawab. Ya. Alhamdulillah, Bu. Konsultasinya kedah ngangge BPJS punya emang gratisnya. Janten tadi pun Bapak tuangeuna mah dijagi tapi nah stroke oge gitunya. Di mana sih stroke-na? Ibu, salah sawios faktor resiko. Disebutnya faktor resiko. Faktor risiko penyebab stroke tadi antawisna darah tinggi, kemudian kolesterol tinggi, kemudian kencing manis, ya, kemudian naon deui Ibu? Kegemukan, mirip-mirip lah antara eta we. Tina barang tuang eta biasana teh. Tina barang tuang. Tah, memang kadang Bu, stroke itu aya 2 rupi. Aya pecah pembuluh darah,
aya sumbatan pembuluh darah. Nah, punten pami tiasa naros tuang ramana pas kena strukna masih emut atau napi tos teu emut langsung? Masih Masih emut. Masih emut. almarhum teh kan pertama jalannya pada Nuhun. jalan Batagor. Laras. Ya. Pada sama gitu. Ya. Jadi upami ninggal tidinya kemungkinan besar strukna sanes pecah pembuluh darah. Pami pecah pembuluh darah mah biasanya tandana tensinya luhur di atas 200. Terus sabuna sakit. Nah, kemungkinan itu mah sumbatan, Bu. Sumbatan pembuluh darah. Sumbatan pembuluh darah rata-rata faktor resikona mau tidak mau pasti tina tuangan. Pasti tina. Meskipun ku urang dijagi, tapi kan teu rutin dicek. Sabaraha kolesterolna, sabaraha LDL-na, sabaraha asam uratna, kan teu kacek, Bu. Tapi yakin tadi apalagi sepuh ka pungkur, apakah tiap tahun dicek medical check up? Teu yakin. Gitu ya. Ya, kadang sareatam sepatus dijagi gitu ya. Tapi pada buktina ternyata geuning kajantenan strukna, dan struk itu nggak akan terjadi kecuali ada faktor resikona. Faktor resiko di antaranya gitu. Jadi hiperkolesterol, darah tinggi, mengupami ninggal riwayatna ibu tuang rama tadi masih emut, kemudian sebelah. Struk mah pasti sebelah biasana. Kajabi upami kenana dua nana, tapi biasanya itu repot. Biasanya sebelah, dan tadi apakah dia pecah pembuluh darah atau napi sumbatan. Punten Bu, pupusna ti struk saberapa lami? Laras. Kan almarhum teh pas malam teh buang bae minta gitu Pak. Oh, mohon. Sarung panas. Di sana rumah sakit ya. Iya. Jadi ya kemungkinan itu tadi struk nanti sumbatan itu. Struk sumbatan biasanya masih emut, dan kembali lagi nya pami sempat di CT scan tergantung sumbatannya berapa luas. Kalau sumbatannya tidak terlalu luas, biasanya pasiennya tiasa bertahan lami. Malah upami ayeuna mah amit-amit pami aya keluarga orang anu tiba-tiba lemah sebelah engar cana ka rumah sakit, saran abi ka rumah sakit ageng langsung, karena aya terapi ayeuna upami kurang ti 5 jam semenjak kejantenan itu tiasa disuntik untuk membuka sumbatana langsung, tiasa biasa deh Bu. Tapi upami langkung 3 jam komo tos ira kajantenana kamari ya tos. Kamari mah biasanya tos aya kerusakan anu relatif permanen. Janten kada fisioterapi lami nembe ada tiasa gerak. Tapi pamikirang ti 5 jam itu tiasa. Ngan sementawis di Bandung itu hanya ada di beberapa rumah sakit. Rumah sakit ageng lah. RSIS tangtos saya ya. Di Muhammadiyah kita lagi mau coba mengadakan ya, tapi emang itu butuh sarana nanu lebih iyanya, obat lagi awis satu itu awis bisa. Tapi itu bermanfaat. Jadi kembali lagi mudah-mudahan kalau ke orang tak paling gitu Bu ya, kira langkung ya. Angga. Nuhun cekap pangetan Bu Alimin. Bu RT ayeuna we pasti. Mangga untuk yang mau bertanya. Nenek mangga. 3 orang ya, berarti 2 lagi ya sama ibu. Itu sih ada itu beren harusnya tuh. Oh, enak. Mangga nenek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mohon. Oh, insyaallah. Ya. Mohon. Laras. Ya. Memang anu repot diabetes itu komplikasi Laras. Kanu jantung, kana soca. Idealna Bu, pami orang keng diabetes dan belum komplikasi, itu tiasa Laras tadi olahraga
perbanyak saum, perbanyak puasa. Saya ingat guru saya menyatakan ada penelitian, orang yang diabetes dan dia rajin puasa, maka pada usia 70 tahun itu yang diabetes dengan rajin puasa dan tidak puasa itu beda. Penuaannya lebih cepat yang tidak puasa katanya. Itu satu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan nenek tadi, kalau misalkan sekarang udah ayah jantung tapi di TV orang olahraga susah, Bu. Susah. Jadi paling memungkinkan wayahna tuang mah tangtos diatur, teratur minum obatnya, Bu. Teratur minum obatnya. Kalau sudah ada komplikasi jantung malah aktivitas kena dibatasi biasanya, tong capek teuing. Tapi yang paling penting tadi minum obatnya teratur, Bu. Minum obat gula teratur, dan biasanya sok pasien obat kolesterolnya, koret jantungnya, pengecer darahnya biasa namanya. Rutin aja, Bu. Nah, mudah-mudahan Ibu atau sabar selama 20 tahun, insya Allah minimal dengan Ibu tetap sehat, bugar. Nah, bugar, Bu ya. Itu bisa memberikan kebermanfaatan buat keluarga lebih gitu ya. Jadi saran saya mah gitu, Bu. Emang olahraga terkedah, kalaupun mau jalan-jalan ringan lah. Tapi kalau capek udah jangan gitu ya. Jadi tingkatan gangguan jantung itu macam-macam, Bu. Tingkatan gangguan jantung macam-macam. Ada yang rada ringan gini. Kalau dia kerja atau naik turun tangga karek capek, itu derajat ringan. Jadi kalau dia aktivitas berat baru capek, itu derajat ringan. Ada yang aktivitasnya sedang, Dok, tapi nggak capek, kita udah mulai sedang. Nu repot, kulem wae ge sesek teh, mah repot, Bu. Sapot eta mah. Insya Allah Ibu mah masih derajat ringan lah, ringan atau sedang lah, masih tiasa mapa gitu ya, masih tiasa nonton. Itu kalaupun ada masih ringan sedang. Yang repot gitu, Bu. Jadi tong browning mapa gitu kan, kulem wae ge eungap gitu. Ah, itu udah repot. Jangan sampai orang seperti itu, janganlah, amit-amit ya. Mudah-mudahan orang ibu-ibu sadayana tiasa sehat-sehat terus, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jumpa. Mohon kangge neuropati diabetik kadang benten sarang sekatarang abi ya, benten sarang pasien koma hipoglikemi misalkan. Janten kalau koma hipoglikemi janten aya jalmi, Bu, simkuring kantos dulu di emergensi, kadongkapan pasien ibu-ibu tos sepuh, tos teu emut, tos ngorok ku keluargana, Dok ya, tos dibacaan Yasin teu maot-maot sampai kaki tuh, Bu, tos diosan Yasin teu maot-maot, cek gulana ternyata hipo, suntik sekedap deui gugah cek abi teh, langsung gugah bohong uih langsung gitu, ternyata gulana kerendahan. Tapi kalau kita intervensi langsung gula itu langsung sadar. Tapi kalau neuropati diabetik henteu kitu, Bu. Gulana normal apakah neuropatina hilang langsung? Henteu kitu, oke. Makanya biasanya suka dikasih vitamin neurotropik. Ada oge nya terus pasien. Nah, tapi kadangnya masih nyeri kadang seperti itu. Jadi komplikasi nanti kadang menetap. Memang salah sawiosna untuk mengurangi gejalanya dikasih obat-obatan. Tapi itu pun tidak menghilangkan, cuman mengurangi keluhan gitu ya. Jadi sakatarang habis memang tadi tidak seperti hipoglikemik disuntik gula langsung normal, atau tapi gula diturunkan biasa di ente kadang sok aya tetap gejala sisa nate, Bu. Tapi kembali lagi alhamdulillah Ibu di 2017 ini terus pada
Berapa tahun Bu berarti? Ya lumayan, itu butuh kesabaran Bu. Ya mudah-mudahan tetap bugar ibuna ya, insya Allah mudah-mudahan tetap bugar. Kumaha dok mun teu diobatan? Kalau nggak diobatan neuropatina lebih cepat. Kalau nggak diobatan maka komplikasinya bakal lebih cepat muncul. Makanya kembali lagi kedokteran itu biasanya benefit dan resiko mana yang lebih besar itu yang diambil. Gitu. Ternyata pengobatan itu lebih utama ketimbang tidak diobati. Ya kadang ada dari kita itu kadang punten ke alternatif misalkan ya. Masalahnya Bu, alternatif itu penelitianan terjelas. Pemi kedokteran berdasarkan namanya EBM, Evidence Based Medicine. Jadi pengobatan itu berdasarkan bukti diteliti. Oh ternyata minum obat ini kieu efekna, kitu efekna. Pemi alternatif biasana kieu ya, biasana gitu. Tapi kadang pasien beda-beda. Simkuring kadang bentena punten Bu, bentena dokter sareng insinyur misalkannya. Karena dulu sebetulnya simkuring alim jadi dokter Bu. Simkuring ini lebih cenderung ke teknik ya. Jadi teknik itu bukan gampil ya. Simkuring dulu menggeluti komputer lah ya. Nuju kuliah itu tukang reparasi komputer Bu. Simkuring itu. Mendiagnosa komputer mah gampil. Rusak iya ganti. Beda komputer naon wae sami. Tapi kedokteran mah jalmi benten Bu. Jalmi iya sami penyawatna obatna kadang benten. Komo aya faktor psikologis gitunya. Si itu disuntik langsung jag-jag iya masih kena peperengkelan misalkan. So kadang gitu. Janten seni nanti makanya disebutkan simkuring dulu pertama belajar itu medicine itu science and art sebenarnya. Ilmu dan seni. Makanya teu anes nasaona teh. Aya dokter nu pinter tapi pasiennya sedikit. Aya dokter nu biasa-biasa tapi pasiennya banyak. Karena seninya teh jalan gitu. Senina jalannya karena seni mengobati. Dah kembali lagi tadi kan. Jadi ya gitu Bu, untuk obat-obatan saya diteraskan, kontrol diteraskan. Karena kalau tanpa pengobatan maka ke komplikasi lebih cepat. Itu yang ditakutkan. Komplikasi mikrovaskuler, makrovaskuler, nah itu yang ditakutkan. Nah insya Allah mudah-mudahan orang diabetes, orang hipertensi, orang ginjal itu orang-orang yang sabar Bu. Itu teruji kesabaran Bu. Mudah-mudahan mereka dapat cobaan di dunia tapi dapat pahala juga yang besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu Bu ya. Allahu a'lam bishawab. Sekarang pertanyaan dari Pak Ustadz mungkin. Ada 3 pertanyaan ya. Oke. Yang pertama mungkin ya gampang ya mah. Tadi hadis pertama ni'matani, ada 2 nikmat. Apa 2 nikmat itu? Tapi dalam bahasa Arab ya. Sami kok 2, naon gitu. Mangga silakan. 2 nikmat yang disebutkan Nabi apa? Mangga. Bu Yatri, mangga Bu Yatri. Mangga Bu. Iya. Waktu luang. Bahasa Arabnya? Ada? Mangga. Pamit aya ya sibun tadi atas. Mangga saur Pak Ustad leres sorat. Nah, asihatu sami wal farogu ya. Terus pertanyaan kedua, ada 2 jenis penyakit, 2 jenisnya golongan besar. Yang tadi kalau boleh saya simpulkan sangat penting untuk kita perhatikan. Penyakit kulit penting gitunya, tapi itu sepenting 2 iya. Yang satu apa, yang kedua apa? Mangga Bu. Iya, yang satu lagi. Pintar Ibu. Terus mangga. Sarang Ibu sarang Ibu Nuni panginten. Oh, Dokter Nuni mangga. Hiji deui panginten Pak Ustaz. Oh, hiji deui. Mengacu tadi
cerita atau kisah nyata dari Syekh Hisam Al-Burhani. Bagaimana cara mendapatkan kemuliaan dari Allah untuk mengisi waktu luang? Mangga. Bagaimana caranya? Bu Siti panginten. Menurut tadi cerita Syekh Hisam Al-Burhani. Mangga Bu. Nah, menuntut ilmu ya, menuntut ilmu. Mudah-mudahan simkuring teu bosan nyebatkeun eta cerita Bu, karena emang itu jadi spirit buat kita, spirit kita untuk kita salat seueur mah hese, ngaos seueur ge hese, tapi minimal kata Nabi kun aliman, jadilah engkau orang berilmu. Lamun teu muta'aliman, orang anu neangan ilmu, au mustami'an atau jalmi nu resep madangukeun ilmu, minimal gitulah gitu ya. Mudah-mudahan orang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal Izin Pak, mudahkan segala urusannya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas muzibal ba'si ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa yassir lana umurana wa hassil maqasidana waghfir lana warhamna innaka anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cekap itu ya. Sakitu ibu nu katuhatur nu kapihatur nyukon dihapunten bilih aya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.